siang, sore, dan malam buat kalian yang nonton di waktu kapanpun. Jadi pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang motor listrik 3 fasa dan juga motor listrik 1 fasa. Sebelum kita menjelaskan, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota kita masing-masing. Dimulai dari pertama, saya yaitu Zulfikar Muzaki. Saya Chelsea Febiola Sinaga. Saya Alfie Andri. Saya Adi Naya Putra. Saya Abiyuto. Jadi apa sih itu motor induksi 1 fasa? Motor induksi 1 fasa adalah satu jenis dari motor-motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Motor induksi memiliki sebuah sumber energi listrik yaitu di sisi stator, sedangkan sistem kelistrikan di sisi rotornya diinduksikan melalui celah udara dari stator dengan media elektromagnet. Motor induksi 3 fasa adalah alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana listrik yang diubah adalah listrik 3 fasa. Motor induksi 3 fasa banyak digunakan untuk menggerakkan peralatan-peralatan di industri. Nah, perbedaan dinamo listrik 1 fasa dan 3 fasa, cara kerja dan sistemnya. Dinamo listrik merupakan mesin yang mengubah arus listrik menjadi gerakan mekanik untuk menggerakkan peralatan ataupun mesin industri. Nah, seringkali kita dengan jenis dinamo 1 fasa dan 3 fasa. Dinamo 1 fasa biasanya terdapat pada mesin-mesin rumah tangga dan mampu untuk memutar hingga daya 3 horsepower. Sementara dinamo listrik 3 fasa mempunyai daya mulai setengah horsepower hingga ratusan horsepower. Secara singkat, dinamo listrik 1 fasa didefinisikan sebagai motor yang menggunakan sumber listrik 1 fasa, sedangkan motor listrik 3 fasa adalah motor listrik yang menggunakan sumber listrik 3 fasa. Jadi, pada motor 1 fasa terdapat 2 penghantar atau kabel yang masuk, yaitu fasa dan nol. Sedangkan pada motor 3 fasa terdapat 4 penghantar, yaitu 4 penghantar atau kabel, yaitu R, S, P, dan nol. Konstruksi motor induksi 1 fasa terdiri atas 2 komponen, yaitu rotor atau bagian bergerak dan stator atau bagian yang diam. Sementara itu, motor listrik 3 fasa memiliki komponen dasar yaitu stator dan rotor. Akan tetapi, motor ini tersusun oleh beberapa batangan logam yang dimasukkan melalui slot-slot yang ada pada motor-motor induksi. Kemudian, setiap bagian disatukan oleh cincin sehingga membuat batangan logam terhubung singkat dengan batangan logam yang lain. Sumber listrik yang digunakan oleh motor induksi 1 fasa menggunakan listrik 1 fasa. Jadi hanya 1 buah pengantar fasa dan pengantar 0 yang masuk ke motor. Misalnya fasa R dan 0, sedangkan motor 3 fasa menggunakan 3 buah pengantar fasa sekaligus ditambah 0. Jadi, ketiga fasa RST dan 0 masuk ke motor. Tegangan yang digunakan pada motor 1 fasa karena hanya menggunakan 1 fasa listrik, maka tegangan yang digunakan sebesar 220 volt. Sedangkan pada motor 3 fasa kita bisa memilih apakah ingin menggunakan tegangan 220 volt atau 380 volt. Jika ingin menggunakan 220 volt, maka kumparan motor menggunakan hubungan star, dan jika ingin menggunakan tegangan 380 volt, maka kumparan motor dihubungkan menggunakan hubungan delta. Dinamo 3 fasa umumnya banyak digunakan untuk industri skala menengah dan besar. Sebab dinamo listrik 3 fasa ini mempunyai rentang daya dari terkecil hingga puluhan ribuan. Selain itu, dinamo 3 fasa ini mempunyai kekuatan putar yang besar dan stabil. Ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu bagian-bagian dari motor 1 fasa. Dalam penjelasan prinsip kerja motor 1 fasa adalah apabila pada kumparan diberikan arus listrik AC 1 fasa, maka akan membangkitkan medan magnet pada celah udara yang kosong pada stator dan rotor. Medan magnet yang bergerak ini akan memotong lilitan rotor sehingga pada rotor menginduksi medan magnet pada stator. Biasanya rotor berada pada
hubungan singkat guna mendapatkan arus listrik yang besarnya tergantung dari impedansi tegangan rotor. Nah, yang pertama itu ada rotor. Rotor itu adalah bagian yang bergerak. Rotor itu dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada rotor bulitan kumparan sinkron, motor fasa belah, dan rotor sangkar tupai atau induksi. Nah, rotor bulitan kumparan contohnya itu ada pada mesin gerinda dan mesin bor. Sedangkan rotor sangkar tupai terdapat pada fan blower dan dengan penggunaan kapasitor. Yang kedua itu ada stator. Stator adalah bagian yang diam atau kumparan yang mengelilingi rotor berupa kawat gulungan yang direkatkan pada laminasi baja atau slot untuk membuat medan magnet bila diberikan sumber listrik. Dan biasanya pada kawat kumparan terdapat isolasi tipis pada setiap kumparan. Jadi kalau kalian mau pasang sumber, mesti dikikis dulu itu isolasi tipis pada ujung kawat emailnya. Fungsi isolasi tipis pada kawat email mencegah arus bocor pada setiap kawat yang telah digulung rotor. Nah, kumparan biasanya disebut juga dengan coil dengan menggunakan jenis kawat email atau enamel. Pada stator atau kumparan untuk motor satu fasa memiliki kumparan yang berbeda, yaitu satu kumparan bantu. Penjelasan dan pengertian kumparan bantu motor satu fasa adalah memiliki gulungan lebih banyak dan diameter kawat lebih kecil jika dibandingkan dengan kumparan utama. Pada suatu kasus kumparan bantu memiliki kumparan yang hampir sama pada setiap gulungan kawat email atau enamel dengan kumparan utama, yaitu pada motor listrik yang menggunakan kapasitor tipe permanen. 2. Kumparan utama. Kumparan utama adalah kumparan yang menghasilkan medan magnet utama untuk menggerakkan rotor pada saat start running 75%. Jadi dengan kata lain, rotor menginduksi medan magnet pada kumparan utama untuk menggerakkan rotor tersebut. Kumparan utama memiliki diameter kawat lebih besar sehingga memiliki impedansi lebih besar dan lebih banyak, begitu juga dengan diameter kawat yang lebih besar. 3. Besi berlapis laminasi baja atau bagian yang diam seperti wafer. Terdapat slot alur yang nantinya akan disisipkan kumparan kawat email pada tiap-tiap alur atau slot besi. Besi laminasi baja berlapis yang disusun menyerupai sangkar atau wafer pada rumah motor itu sendiri guna mengurangi arus. 4. Di dalam motor satu fasa terdapat alur atau slot untuk mengisi kumparan. Stator biasanya terdapat jumlah alur atau slot yang berbeda. Pada motor listrik satu fasa 36 dan 24 slot atau celah untuk mengisi kumparan yang mengelilingi rotor. Motor satu fasa terdapat dua jenis. Pertama, motor split fasa. Motor ini mempunyai kumparan utama dan bantu dengan rotor lilit atau rotor silikon yang mempunyai sumbu diisi dengan kawat tembaga pada akhirnya. Untuk kumparan utama dan bantu, masing-masing dihubungkan secara paralel, di mana pada stator ini bekerja secara bersamaan. Pada saat diberikan sumber arus listrik, ketika kumparan utama dan bantu bekerja pada putaran nominal 75%, maka sangkar sentrifugal akan terlepas dan menyebabkan kumparan batu berhenti bekerja, sehingga stator akan bergerak hanya mendapatkan medan magnet dari kumparan utama. Dan yang kedua, ada motor kapasitor. Prinsip kerja satu fase kapasitor ini hampir sama dengan motor split fasa, yang penggunaannya hanya menambahkan komponen berupa kapasitor yang berfungsi untuk start awal atau torsi putaran awal, pergeseran fase, dan arus start motor kapasitor. Nah, ketika sampai batas nominalnya 75%, maka saklar sentrifugal akan memutuskan kumparan batu dan rotor hanya akan berputar pada medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan utama. Intinya, motor kapasitor ini torsinya lebih kuat dibandingkan tanpa kapasitor. Motor listrik satu fasa dan tiga fasa adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik
alat yang berfungsi sebaliknya mengubah energi listrik menjadi energi listrik disebut generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Motor listrik yang umumnya digunakan di dunia industri adalah motor listrik asinkron dengan dua standar global yaitu IS dan NEMA. Oke, itu saja penjelasan video tentang materi dari kami. Kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.